Kisah 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Slamet Riyadi, hadir kembali untuk membawakan kisah 1001 Malam. Suatu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid yang sedang duduk di atas tahtanya, di mana saat itu datanglah seorang kasimnya dengan membawa mahkota yang terbuat dari emas merah, bertatahkan mutiara, rubi, permata, dan segala pernik perhiasan lainnya. Dia memberi salam dan hormat di hadapan Khalifah yang berkata, "Ya Amirul Mukminin, Umi Zubaidah memberi salam dan hormat kepadamu dan berkata, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Umi sedang menyelesaikan pembuatan mahkota ini. Namun Umi belum mendapatkan permata yang lebih besar untuk penyelesaian bagian atasnya. Dia sudah mencari kemana-mana di antara harta yang disimpan, namun masih belum juga menemukan permata yang diinginkan." Kata Khalifah, "Cari sedapatnya permata yang diminta Umi Zubaidah." Maka mereka ikut melakukan pencarian di beberapa tempat penyimpanan, namun tetap tak berhasil menemukan yang sesuai dan segera melaporkan kepada Khalifah, di mana hal ini membuatnya kesal dan berseru, "Apakah aku seorang khalifah yang kekurangan permata? Keluarlah dari istana, tanyakan pada para saudagar." Oh iya, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nge-share cerita ini, baik ke teman-temannya, tetangganya, atau pacarnya teman. Beri saran dan komentar untuk kemajuan channel ini agar kedepannya bisa tampil lebih baik lagi. Langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Maka mereka bergegas menanyai para pedagang yang menjawab, "Tuan kami Khalifah tak akan bisa menemukan permata seperti itu kecuali seorang pria di Basrah yang bernama Abu Muhammad si Pemalas." Mereka segera menyampaikan berita ini kepada Khalifah yang memerintahkan wazirnya Ja'far untuk mengirim surat kepada Amir Muhammad Az-Zubaidi, gubernur Basrah, dan memerintahkannya untuk menemui Abu Muhammad si Pemalas dan membawanya ke kota Baghdad. Kemudian Ja'far menulis sepucuk surat yang akan dibawa oleh Masrur dan langsung berangkat menuju Basrah untuk menghadap ke gubernur yang memohon kepadanya dengan sangat hormat. Kemudian Masrur membacakan mandat dari Khalifah dan gubernur Basrah menjawab, "Aku mendengar dan aku taat." Kemudian ia segera mengirim Masrur yang didampingi sekelompok pengikutnya ke rumah Abu Muhammad. Ketika mereka sampai di sana, mereka segera mengetuk pintu. Kemudian seorang pelayan keluar dan Masrur berkata kepadanya, "Katakan pada tuanmu bahwa Amirul Mukminin memanggilnya." Pelayan itu bergegas masuk untuk memberitahu tuannya yang keluar menemui Masrur, pengurus rumah tangga Khalifah, dan sekelompok orang utusan dari gubernur yang sedang menunggu di depan pintu. Kemudian dia memberi salam dan hormat di depan Masrur dan berkata, "Aku mendengar dan akan mematuhi panggilan Amirul Mukminin, tetapi silakan masuk dulu ke rumahku." "Kami tak bisa melakukannya," jawab Masrur dengan tergesa-gesa, "karena Amirul Mukminin sedang menunggu kedatanganmu." Tetapi dia berkata, "Sedikit bersabarlah denganku sampai aku menyelesaikan urusanku." Maka setelah mendapat banyak tekanan dan bujukan, akhirnya mereka masuk, di mana mereka memasuki sebuah koridor dengan tirai brokat biru berhias emas yang tergantung, dan Abu Muhammad meminta salah satu pembantunya untuk mengantar Masrur ke kamar mandi. Kamar mandi yang dimaksud adalah pemandian yang berada di dalam rumah, dan Masrur mendapati dinding dan lantainya terbuat dari marmer yang langka yang tak ternilai harganya. Para pelayan melayani Masrur dan rekan-rekannya seperti melayani seorang pangeran. Saat mereka keluar dari kamar mandi, para pelayan itu segera memakaikan jubah kehormatan dari brokat dijahit dengan benang emas. Kemudian mereka menemui Abu Muhammad yang sedang duduk di atas sofa bertatahkan berlian. Di atas kepalanya tergantung tirai dari brokat emas ditempa dengan mutiara dan permata. Di tempat itu tersebar bantal-bantal yang disulam dengan emas merah. Ketika dia melihat Masrur, dia bangkit untuk menerimanya dan mengucapkan selamat datang kepadanya, lalu mempersilahkan duduk di sisinya, dan kemudian dia meminta kepada pelayannya untuk menyediakan makanan, di mana mereka segera mengantar jamuan meja makan yang ketika Masrur melihatnya dia berseru,
Demi Allah, aku tak pernah melihat yang seperti ini di istana Amirul Mukminin. Karena di meja makan terdapat segala macam masakan dari daging yang disajikan dalam piring porselen berlapis emas. Kemudian mereka segera makan, minum, dan beramah-tamah sampai sore hari. Kemudian Abu Muhammad memberi Masrur dan setiap temannya sebanyak 5.000 dinar. Dan di keesokan harinya, ia memohon dengan hormat untuk mengenakan mereka dengan pakaian kehormatan yang berwarna hijau dan emas. Kemudian Masrur berkata kepadanya, "Kami tak bisa tinggal di sini lebih lama lagi karena takut akan membuat khalifah menunggu dan merasa diabaikan." "Ya tuanku," jawab Abu Muhammad, "bersabarlah dengan kami sampai besok agar kami bisa mempersiapkan diri kami. Kemudian kami akan pergi bersamamu." Maka mereka tinggal siang dan malam bersamanya, dan pada keesokan paginya para pelayan Abu Muhammad membebani seekor keledai dengan sebuah tenda dengan hiasan emas ditata dengan segala macam mutiara dan permata. Melihat pemandangan ini, Masrur berkata kepada dirinya sendiri, "Aku ingin tahu bagaimana reaksinya ketika dia berpenampilan mewah dengan semua perlengkapan ini di hadapan Amirul Mukminin. Dia pasti akan menanyakan kepadanya bagaimana dia mendapatkan semua kekayaan ini." Kemudian mereka berpamitan kepada Gubernur Az-Zubaydi dan berangkat dari Basra untuk melakukan perjalanan tanpa henti sampai mereka mencapai kota Baghdad dan segera menghadap kepada Khalifah. Kemudian Khalifah mempersilahkan Abu Muhammad untuk duduk dan berbicara dengan Khalifah yang berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah membawa hadiah untuk tuanku sebagai penghormatan dariku. Dengan izin tuanku, aku akan membukanya satu persatu." "Tak ada salahnya itu," jawab Khalifah, di mana Abu Muhammad membawa sebuah peti di mana dia mengambil di dalamnya sejumlah barang yang langka, yang salah satunya berupa pohon emas dengan daunnya terbuat dari batu zamrud dan buahnya dari rubi dan topaz juga mutiara. Kemudian dia mengambil sebuah peti lagi dan mengeluarkan setelan dari brokat yang dihiasi dengan mutiara, rubi, zamrud, kristolit, dan batu berharga lainnya. Tiangnya terbuat dari kayu gaharu India yang terbaik dan gamisnya dilapisi zamrud. Di sana digambarkan segala macam binatang dan burung serta benda ciptaan lainnya yang dihiasi batu rubi, zamrud, kristolit, dan batu berharga lainnya. Ketika Rasyid melihat semua ini, dia merasa sangat bersuka cita. Lalu Abu Muhammad berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, jangan tuanku punya pikiran bahwa aku membawa ini kepadamu karena menginginkan sesuatu dari tuanku. Tetapi aku tahu diri karena aku hanyalah rakyat biasa, dan semua ini tak akan sesuai bagi siapapun kecuali Amirul Mukminin. Dan sekarang dengan izinmu aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu dari apa yang bisa aku lakukan." "Lakukan," jawab Ar-Rasyid, "agar kita bisa melihatnya." "Aku mendengar dan aku taat," kata Abu Muhammad. Kemudian Abu Muhammad menggerakkan bibirnya memberi isyarat ke benteng istana, di mana mereka semua menoleh ke arahnya. Kemudian dia memberi isyarat lain kepada mereka untuk kembali ke tempat mereka. Kemudian dia membuat isyarat lagi dengan matanya, dan tiba-tiba muncul di hadapannya sebuah lemari dengan pintu tertutup, di mana dia berbicara dan terlihat ada suara burung yang menjawabnya dari dalam lemari. Khalifah sangat takjub akan hal ini dan berkata kepadanya, "Betapa senangnya engkau dengan semua ini, melihat bahwa engkau hanya dikenal sebagai Abu Muhammad si pemalas. Dan mereka memberitahuku bahwa ayahmu adalah seorang tukang cukur yang melayani di pemandian umum, dan ketika dia meninggal dia tak mewariskan apa-apa buatmu." "Ya Amirul Mukminin," jawabnya, "dengarkan ceritaku, karena cerita ini sangat unik dengan rentetan cerita yang luar biasa. Bahkan seandainya itu diukir dengan jarum di sudut mata, akan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang bisa mengambil hikmah." "Jika seperti itu, mari kita dengarkan," kata Khalifah. "Ketahuilah ya Amirul Mukminin," jawab Abu Muhammad, "berdasarkan berita yang berkeliaran di masyarakat bahwa aku dikenal sebagai pemalas, di mana ayahku tak meninggalkan apa-apa untukku. Itu adalah benar adanya, karena sebagaimana yang kau katakan, beliau hanya seorang tukang pangkas rambut yang juga menjaga pemandian umum. Di masa mudaku, aku adalah orang yang paling malas di muka bumi. Memang seperti itulah adanya. Sebegitu lambannya aku, sampai-sampai ketika musim panas tiba, di mana aku sedang tertidur dan matahari menyinari tubuhku, aku bahkan terlalu malas untuk bangkit, untuk berpindah ke tempat yang teduh sekalipun. Dan aku dengan kelakuan seperti itu sampai aku mencapai usia 15 tahun. Itu
terjadi karena ayahku harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau tidak meninggalkan apa-apa buatku. Tetapi ibuku yang selalu melayaniku baik makan dan minum, sementara aku sendiri hanya berbaring rebahan. Suatu hari ibuku menghampiriku dengan membawa 5 dirham dan berkata kepadaku, "Wahai putraku, aku mendengar bahwa Syekh Abdul Muzaffar akan pergi berlayar ke Tiongkok. Jadi Syekh yang diceritakan di sini adalah orang yang baik dan dermawan, juga mencintai orang miskin. Ikutlah kamu dengannya, nanti kau bawakan dia 5 dirham ini dan mohonlah padanya untuk membelikanmu sedikit barang dari tanah Tiongkok yang nantinya bisa kau jual dan engkau mendapat untung darinya." Aku terlalu malas untuk bergerak, tetapi ibuku bersumpah demi Allah bahwa dia tidak akan membawakanku lagi makanan atau minuman atau datang kepadaku kecuali aku harus bangkit dan pergi bersamanya, atau dia akan meninggalkanku mati kelaparan dan kehausan. Ketika aku mendengar ini, ya Amirul Mukminin, aku tahu dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Maka aku berkata, "Ibuku, bantu aku untuk duduk." Dan dia melakukannya. Sementara itu aku menangis dan berkata kepadanya, "Ambilkan sepatuku." Karena itu dia membawanya, dan aku berkata, "Letakkan di atas kakiku." Dan dia meletakkannya di kakiku, dan aku berkata kembali, "Angkat aku." Maka ibuku berusaha mengangkatku, dan aku berkata lagi, "Papa aku supaya aku bisa berjalan." Maka ibuku memapahku dan aku berjalan bersamanya sampai aku menginjak gamisku. Dia terus mengangkat dan memapahku lagi sampai kami tiba di tepi sungai, di mana kami memberi salam dan hormat kepada Syekh, dan aku berkata kepadanya, "Ya Paman, apakah Anda Abdul Muzaffar?" "Kami siap melayanimu," jawabnya. Dan aku berkata, "Ambil dirham ini dan belikan aku sedikit barang dari negeri Tiongkok. Semoga Allah masih memberkahi usahaku ini dan mendapatkan untung darinya." Kata Syekh Muzaffar kepada teman-temannya, "Apa kamu tahu pemuda ini?" "Ya," jawab mereka. "Dia dikenal sebagai Abu Muhammad si pemalas, dan kami tak pernah melihatnya dia mau bergerak baik dari kecil sampai sekarang." Kemudian dia berkata kepadaku, "Hai anakku, berikan aku dirhammu. Semoga Allah memberikan berkah atas usahamu." Kemudian dia mengambil uang itu dan berkata, "Bismillah." Kemudian aku pamit dan kembali pulang bersama ibuku. Sementara itu Syekh berlayar dengan sekelompok pedagang dan tidak singgah dimanapun sampai mereka mencapai negeri Tiongkok, di mana di sana mereka melakukan jual beli dan membeli beberapa barang untuk dibawa kembali pulang. Kemudian mereka bersiap untuk berangkat kembali pulang. Sampai setelah 3 hari berada di laut, Syekh berkata kepada awak kapal, "Tahan kapalnya." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Ada apa? Apa yang mau dilakukan?" Kemudian, "Ketahuilah," jawabnya, "aku telah melupakan pesanan Abu Muhammad si pemalas yang diamanahkan kepadaku. Jadi ayo kita kembali untuk membelikannya sesuatu yang bisa menguntungkannya." "Demi Allah kami mohon," seru mereka, "jangan kembali bersama karena kita telah menempuh jarak yang sangat jauh. Setelah melintasi banyak bahaya sampai kita tiba di sini." Lalu kata Muzaffar, "Tidak bisa begitu, kita harus kembali." Dan mereka berkata, "Kalau begitu ambillah keuntungan 2 kali lipat dari 5 dirhamnya dari keuntungan kami, tetapi tolong jangan kembali ke sana." Maka dia menyetujuinya. Kemudian mereka mengumpulkan sejumlah besar uang untuknya. Kemudian mereka melanjutkan berlayar sampai mereka tiba di sebuah pulau di mana terlihat ada banyak orang. Maka mereka memutuskan berlabuh di sana dan pergi ke darat untuk membeli logam mulia, mutiara, permata, dan sebagainya di sana. Saat itu Abdul Muzaffar melihat ada seorang pria yang sedang duduk dengan beberapa ekor monyet di sekelilingnya, dan di antara mereka terdapat 1 ekor monyet yang berambut pitak. Seringkali ketika perhatian pria itu berhasil dialihkan darinya, monyet-monyet lain melompat ke atasnya dan memukulinya lalu melemparkannya ke tuan mereka, di mana kemudian pria itu bangkit dan memukuli mereka dan mengikatnya untuk menghukumnya. Dan semua monyet marah terhadap monyet pitak itu dan sering memukulinya. Ketika Abdul Muzaffar melihat ini, dia merasa kasihan pada monyet pitak ini dan berkata kepada tuannya, "Maukah kau menjual monyet pitak itu padaku?" "Membelinya," jawab pria itu. Dan Abdul Muzaffar menyambung kembali, "Aku membawa 5 dirham milik seorang anak yatim. Maukah kamu menjual monyet pitak itu seharga 5 dirham?" "Dia menjadi milikmu," jawab pedagang monyet. "Semoga Allah menurunkan berkah darinya." Maka Syekh Abdul Muzaffar membayarkan uang itu dan salah satu pelayannya mengambil monyet itu lalu mengikatnya di kapal. Kemudian mereka membentangkan layar dan pergi ke pulau lain, di mana mereka membuang sauh
dan terlihat oleh mereka beberapa penyelam yang mencari mutiara, karang, dan permata lainnya. Maka para saudagar menyewa mereka untuk mencari mutiara. Ketika monyet pitak melihat ini, dia melepaskan diri dari ikatannya dan melompat dari sisi kapal, lalu menyelam bersama mereka, di mana kata Abu Muzaffar, "La haula wala quwata illa billah." Monyet itu kabur dari kita. Betapa tak beruntungnya anak yatim dan miskin itu, padahal monyet itu kita belikan untuknya. Mereka merasa putus asa, tetapi setelah beberapa saat, ketika sekumpulan penyelam itu naik ke permukaan, monyet itu telah bersama mereka dengan di tangannya penuh dengan permata berharga yang dia lemparkan ke hadapan Abu Muzaffar, yang keheranan atas kejadian ini dan berkata, "Pasti ada sesuatu di balik monyet ini." Kemudian mereka melanjutkan berlayar sampai mereka tiba di pulau ketiga yang disebut Pulau Zunun, yang penduduk aslinya adalah orang-orang kulit hitam yang memakan daging manusia. Ketika orang kulit hitam itu melihat mereka, mereka menaiki kanu dan mengambil semua yang ada di kapal, lalu mengikatnya dan membawanya ke raja mereka, yang memerintahkan mereka untuk menyembelih beberapa orang saudagar. Maka mereka menyembelihnya dan memakan daging mereka, sedangkan sisanya melewati malam di penjara dengan beribu rasa ketakutan. Tetapi ketika tengah malam, monyet itu bangkit dan menghampiri Abu Muzaffar, kemudian melepaskan ikatannya. Ketika yang lain melihatnya bebas, mereka berkata, "Allah telah mengabulkan bahwa pembebasan kami ada di tanganmu, ya Abu Muzaffar." Tetapi dia menjawab, "Ketahuilah bahwa dia membebaskanku dengan izin Allah. Tak lain adalah monyet ini, dan aku membeli pembebasanku darinya seharga 1000 dinar. Dan kami juga," sahut para pedagang, "masing-masing kami akan menebusnya 1000 dinar jika dia membebaskan kami." Tak selang beberapa lama, monyet itu menghampiri ke arah mereka dan melepaskan ikatan mereka satu persatu sampai dia membebaskan semua. Kemudian dengan mengendap-endap, mereka bergegas pergi ke kapal dan menaikinya, dan mendapati semua dalam keadaan aman, tak ada yang hilang. Maka mereka membuang tali dan berlayar. Segera Abu Muzaffar berkata kepada mereka, "Wahai para saudagar, penuhi janjimu kepada monyet ini." "Kami mendengar dan kami taat," jawab mereka. Kemudian mereka membayarkan masing-masing 1000 dinar, sementara Abu Muzaffar memberikan kepadanya sejumlah uang yang sama, sehingga ada jumlah uang besar yang terkumpul untuk monyet tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka mencapai di kota Basrah, di mana teman-teman mereka keluar untuk menemui mereka. Dan ketika mereka telah mendarat, saya berkata, "Di mana Abu Muhammad si pemalas?" Dan ketika orang ramai berbicara mengenai Abu Muhammad, sampailah berita itu ke ibuku, yang kemudian mendatangiku ketika aku sedang tertidur dan berkata kepadaku, "Hai anakku, si Abu Muzaffar telah kembali dan sekarang berada di kota, jadi segeralah pergi temui. Beri salam dan hormat kepadanya, lalu tanyakan apa yang dia bawa untukmu. Semoga Allah melimpahkan rezekimu untukmu." "Angkat aku, Bu," kataku, dan dia segera mengangkatku sementara aku berjalan ke arah tepi sungai. Setelah dia mengangkat aku keluar lalu berjalan terus dan tersandung gamisku sampai aku bertemu dengan Syekh dan berseru di depanku, "Selamat datang hai anak muda, yang uangmu telah menjadi perantara keselamatanku dan para pedagang ini atas kehendak Allah yang Maha Tinggi. Ambillah monyet yang kubeli ini untukmu dan bawa dia pulang, dan tunggu sampai aku datang kepadamu." Maka aku mengambil monyet itu sambil berkata dalam hati, "Demi Allah, ini memang barang langka." Lalu membawanya pulang, di mana aku berkata kepada ibuku, "Kemarin aku tidur dan ibu mintaku untuk bangkit untuk berdagang. Lihatlah sekarang barang dagangan yang kudapat ini." Lalu aku duduk dan segera datanglah pelayan Abu Muzaffar yang berkata kepadaku, "Apakah engkau Abu Muhammad si pemalas?" "Ya," jawab saya. Kemudian Abu Muzaffar menyusul di belakang mereka, maka aku menghampirinya dan mencium tangannya, dan dia berkata kepadaku, "Ikutlah denganku ke rumahku." "Aku mendengar dan aku taat," jawabku. Kemudian aku mengikuti ke rumahnya, di mana dia minta para pelayannya membawakanku uang dan apa yang telah dihasilkan oleh monyet itu untukku. Maka mereka membawanya di hadapanku. Kemudian dia berkata kepadaku, "Hai anakku, Tuhan telah memberkatimu dengan kekayaan ini sebagai keuntungan dari 5 dirhammu." Kemudian para pelayan itu meletakkan harta itu di dalam peti yang mereka taruh di atas kepala mereka. Dan Abu Muzaffar memberiku kunci peti itu sambil berkata, "Pergilah di depan para pelayan itu yang akan mengantarmu ke rumahmu, karena semua kekayaan ini adalah milikmu." Maka aku segera kembali kepada ibuku yang bersukacita dan berkata kepadaku,
Hai anakku, Allah telah memberkati engkau dengan kekayaan sebanyak ini. Jadi jangan bermalas-malasan lagi, segera pergilah ke pasar dan lakukan jual beli. Dan sejak hari itu aku berhenti dari kemalasanku. Kemudian aku membuka kios di pasar, tempat di mana monyet itu biasa duduk di dipan yang sama denganku, makan dan minum dengan makanan yang sama denganku. Tapi anehnya setiap hari dia selalu hilang dari fajar hingga siang hari. Sampai ketika dia kembali, dia datang dengan membawa tas berisi 1000 dinar yang dia letakkan di sampingku. Kemudian dia duduk. Demikianlah dia melakukannya selama beberapa waktu, sampai aku mengumpulkan banyak kekayaan yang dengannya aku bisa membeli rumah dan tanah dan menanam kebun, juga memberiku budak hitam dan putih, pria dan wanita. Suatu hari ketika aku duduk di tokoku dengan monyet di sisiku, dia mulai menoleh ke kanan dan ke kiri, dan aku berkata dalam hati, ada apa dengan monyet ini? Kemudian monyet itu berbicara dengan lidah yang fasih dan dia berkata kepadaku, "Oh Abu Muhammad, ketika aku mendengar dia berbicara aku sangat takut. Tapi dia berkata kepadaku, jangan takut, aku akan menceritakan kepadamu apa yang terjadi denganku. Ketahuilah bahwa aku adalah Marid dari bangsa jin yang datang kepadamu karena kau sudah akil balik, yang bahkan sampai hari ini engkau tidak tahu dari mana kekayaanmu. Dan sekarang aku sangat membutuhkanmu. Dimana jika kamu mau melakukan kemauanku, itu lebih baik untukmu." "Apa itu?" tanyaku, dan dia berkata, "Aku punya pikiran untuk menikahkanmu dengan seorang gadis cantik seperti bulan purnama." "Kapan itu?" kataku. "Besok," jawabnya. "Kenakan pakaian termewah dan pasang bagalmu dengan sadel emas. Lalu pergilah ke pasar makanan ternak. Di sana carilah kios Sarif dan duduklah di sampingnya. Katakan padanya, aku datang kepadamu sebagai pelamar untuk putrimu. Jika dia berkata kepadamu, kamu atau keluargamu tak punya uang, maka tariklah 1000 dinar dan berikan kepadanya. Dan jika dia minta lebih banyak, beri dia lebih banyak dan goda dia dengan uang." Aku mendengar dan aku patuh, jawabku. "Besok, jika itu bisa menyenangkannya, insya Allah aku akan melakukan permintaanmu." Maka keesokan harinya aku mengenakan pakaian termewahku dan memasang bakalku dengan hiasan emas, diiringi beberapa orang pelayan ke pasar makanan ternak, di mana aku menemukan Sarif sedang duduk di kiosnya. Aku turun untuk mengucapkan salam dan memberi hormat padanya. Kemudian aku duduk di sampingnya. Katanya, "Ada apa saudaraku? Apa kamu ada urusan dengan kami?" "Ya," jawab saya, "aku ada urusan denganmu." "Mengenai apa itu?" tanyanya. "Aku datang kepadamu untuk melamar putrimu," kataku. Dan dia berkata, "Bagaimana kondisi keuanganmu dan keluargamu?" Kemudian aku mengeluarkan 1000 dinar dan emas merah dan berkata kepadanya, "Ini keuanganku dan keluargaku." Ketika dia mendengarnya sesaat, dia menundukkan kepalanya, lalu mengangkatnya lagi dan berkata, "Jika memang harus demikian, kau harus memberiku 3000 dinar lagi." Aku mendengar dan aku patuh, jawabku. Kemudian aku mengirim salah satu pelayanku ke rumahku untuk mengambil uang. Ketika dia kembali dengan uangnya, aku segera menyerahkannya kepada Sarif, yang kemudian dia bangkit dan meminta pelayannya untuk menutup kiosnya. Kemudian dia mengundang saudara-saudara dan kerabatnya, juga beberapa orang saudagar untuk datang ke pesta pernikahan. Setelah itu dia membawaku ke rumahnya dan melakukan akad nikah antara aku dan putrinya. Kemudian dia berkata kepadaku, "Nanti setelah 10 hari aku akan membawanya kepadamu." Maka aku pulang dengan gembira dan mengurung diri dengan monyet itu. Aku menceritakan padanya apa yang telah terjadi dan dia berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik." Ketika waktu yang telah ditentukan oleh Sarif sudah semakin dekat, monyet itu berkata kepadaku, "Ada hal yang perlu kamu lakukan untukku, dan setelah itu engkau bisa minta padaku apapun yang kau mau." "Apa itu?" tanyaku. Lalu katanya, "Di ujung atas kamar pengantin ada sebuah lemari yang pintunya ada gembok kuningan dengan kunci di bawahnya. Ambil kunci itu dan buka lemarinya, di mana kau akan menemukan peti besi dengan 4 kain jimat di sudutnya. Di tengahnya ada baskom kuningan berisi uang yang diikat pada seekor ayam jantan putih dengan sisir sumbing. Dan di salah satu sisi peti itu ada 11 ular, dan sisi lainnya terdapat sebilah pisau. Ambil pisaunya dan bunuh ayamnya. Potong kain jimat itu dan balikkan petinya. Lalu kembalilah ke pengantin wanita. Inilah permintaan yang harus kau lakukan." Aku mendengar dan aku patuh, jawabku. Kemudian aku pergi ke rumah Sarif. Segera setelah itu aku memasuki kamar pengantin. Aku mencari lemari itu dan menemukannya seperti yang digambarkan oleh monyet itu.
Kemudian aku pergi menemui mempelai wanita dan mengagumi kecantikannya, karena memang kecantikannya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka aku segera melakukan kehendakku padanya dengan kegembiraan yang luar biasa. Dan saat tengah malam ketika dia tidur, aku bangkit dan mengambil kunci, membuka lemari. Kemudian aku mengambil pisau dan membunuh ayam jantan, lalu melemparkan kain jimat dan membalikkan bedinya. Kemudian gadis itu terbangun dan melihat lemari terbuka dan ayam jantan telah terbunuh. Dia berseru, "La haula wala quwata illa billah. Marit telah menangkapku." Baru saja dia mengakhiri pembicaraannya ketika Marit itu turun ke atas rumah dan menangkap pengantin wanita. Kemudian dia terbang bersamanya, di mana kemudian terdengar keributan besar. Dan masuklah Syarif. Melihat itu, dia memukuli wajahnya. "Hai Abu Muhammad," katanya, "apa ini yang telah kamu lakukan? Apa seperti ini kau membalas kami? Aku membuat jimat di lemari karena aku takut akan putriku dari jin yang terkutuk ini. Selama 6 tahun dia berusaha untuk menculik putriku, tapi tidak bisa. Dan sekarang tak ada gunanya lagi kau bersama kami. Jadi pergilah." Maka aku keluar dan kembali ke rumahku sendiri, di mana aku mencari monyet itu, tetapi aku tidak dapat menemukan jejaknya. Sedangkan aku sendiri tahu bahwa dia adalah jin Marit yang telah mengambil istriku dan telah menipuku untuk menghancurkan jimat yang menghalanginya untuk menculiknya. Aku bertobat, aku merobek pakaianku dan memukuli wajahku, dan aku hanya bisa bersedih dan meratapi kebodohanku. Kemudian aku pergi ke gurun, tidak tahu akan kemana aku harus pergi, dan terus mengembara, tenggelam dalam kesedihan, sampai malam tiba. Saat itu aku melihat 2 ekor ular sedang berkelahi, seekor ular putih dan ular kuning kecoklatan. Maka aku mengambil batu dan melempar ular kuning kecoklatan itu yang terus menyerang ular putih, dan akhirnya aku berhasil membunuhnya, di mana ular putih itu segera pergi, tetapi kembali setelah beberapa saat ditemani oleh 10 ular lainnya dengan warna yang sama. Kemudian dia mendatangi ular yang sudah mati itu, kemudian mencapik-capiknya sampai tinggal kepalanya. Kemudian mereka pergi dan aku jatuh tersungkur karena kelelahan di tanah. Tetapi ketika aku berbaring memikirkan semua masalahku, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara, meskipun aku tidak melihatnya. Dia berkata, "Seorang muslim pembimbingnya adalah kebenaran Al-Quran. Bersukacitalah, karena bantuan akan datang kepadamu. Jangan biarkan tipu muslihat setan membuatmu menyesali, karena kami adalah orang-orang yang meyakini Dia yang satu, yang benar." Lalu aku berkata, "Aku mohon dengan Dia yang kau sembah, beritahu aku siapa kamu." Kemudian suara yang tak terlihat itu menampakkan diri kepadaku dalam rupa seorang pria dan berkata, "Jangan takut, karena berita tentang perbuatan baikmu telah sampai kepada kami, dan kami dari bangsa jin muslim. Jadi jika engkau membutuhkan sesuatu, beritahu kami agar kami dapat memenuhi kebutuhanmu." Dengan senang hati, "Ya, memang," jawabku. "Aku sangat membutuhkan bantuanmu karena aku telah tertimpa bencana yang cukup menyedihkan yang belum pernah menimpa orang lain." Dia bertanya, "Benarkah? Apakah engkau Abu Muhammad si pemalas?" Dan aku menjawab, "Ya." "Oh, hai Abu Muhammad," sambung jin itu, "aku adalah saudara dari ular putih yang musuhnya telah kau bunuh. Kami adalah 4 bersaudara oleh 1 ayah dan ibu, dan kami semua berutang budi kepadamu atas kebaikanmu. Ketahuilah bahwa dia yang mempermainkanmu dengan rupa seekor monyet adalah Marit, jin kafir, dan jika dia tidak menggunakan tipu muslihat ini, dia tak akan pernah bisa mengambil gadis itu, karena dia telah mencintainya dan berupaya keras untuk mendapatkannya, tetapi tak pernah berhasil karena terhalang oleh jimat. Dan jika tetap seperti itu, dia tak akan pernah bisa mendapatkannya. Namun kamu tidak perlu khawatir, karena kami akan bawamu padanya dan membunuh Marit, karena kebaikanmu tak akan hilang atas kami." Kemudian dia berteriak dengan suara yang mengerikan, dan tiba-tiba di sana sudah ada sekelompok jin yang kemudian dia tanyakan tentang monyet itu. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tahu tempat tinggalnya. Itu di kota Kuningan, di mana matahari tidak pernah terbit di kota itu." Kemudian jin pertama berkata kepadaku, "Hai Abu Muhammad, ambillah salah satu budak kami ini, dan dia akan menggendongmu di punggungnya yang akan mengajarimu bagaimana kamu bisa mendapatkan kembali gadismu. Tetapi ketahuilah bahwa dia juga jin kafir, maka waspadalah, jangan sampai engkau menyebut nama Allah saat dia menggendongmu, atau dia akan lari darimu dan engkau akan jatuh binasa." Aku mendengar dan aku patuh, jawabku. Kemudian aku memilih salah satu budak yang membungkuk dan berkata kepadaku, "Naiklah,
Maka aku naik ke punggungnya dan dia terbang bersamaku di udara sampai aku kehilangan pandangan dari bumi dan melintasi awan. Sementara jin itu menahanku untuk menyebut nama Allah saat kami terbang. Tetapi saat kami terbang terlihat seorang yang mengenakan pakaian hijau dengan rambut panjang dan wajah yang bercahaya. Di tangannya memegang sebuah lembing yang mengeluarkan percikan api, menghampiriku dan berkata, "Hai Abu Muhammad, katakan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau aku akan memukulmu dengan lembing ini." Sedangkan aku sendiri sudah muak di hatiku dipaksa untuk tidak menyebut nama Allah. Maka aku berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana dia yang bersinar itu memukul Marid dengan lembingnya dan dia meleleh menjadi abu. Sementara itu, aku terlempar dari punggungnya dan jatuh hingga aku terjatuh di tengah ombak yang bergelombang. Di tempatku terjatuh ada sebuah kapal dengan 5 awak kapal pelaut di dalamnya yang melihatku dan mengangkatku ke perahu. Mereka kemudian mulai berbicara kepadaku dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Tetapi aku memberi isyarat kepada mereka bahwa aku tidak mengerti ucapan mereka. Maka mereka bertahan sampai hari terakhir ketika mereka membuang jala dan menangkap ikan besar, lalu memanggangnya. Mereka memberiku makan. Setelah itu mereka terus berlayar sampai mereka mencapai kota mereka. Kemudian mereka membawaku menghadap kepada pimpinannya yang mengerti bahasa Arab. Kemudian aku mencium tanah di depannya dan dia menganugerahiku jubah kehormatan dan menjadikanku salah satu petugasnya. Aku bertanya kepadanya nama kota itu dan dia menjawab namanya kota Henat yang berada di Tiongkok. Kemudian dia menyerahkanku kepada wazirnya yang memintanya untuk menunjukkan kota kepadaku yang dulunya dihuni oleh orang-orang sesat sampai Tuhan yang Maha Tinggi telah mengubah mereka menjadi batu. Dan di sana aku tinggal selama sebulan. Suatu hari saat aku duduk di tepi sungai, ada seorang penunggang kuda yang menyapaku yang berkata kepadaku, "Bukankah kamu Abu Muhammad si pemalas?" "Ya," jawabku. Kemudian, "Jangan takut," katanya, "karena berita perbuatan baikmu telah sampai kepada kami." Kataku, "Siapa kamu?" Dan dia menjawab, "Aku adalah saudara dari ular putih dan kamu berada di dekat tempat gadis yang kamu cari." Setelah berkata demikian, dia melepas pakaian luarnya dan memberikannya kepadaku untuk kupakai. Kemudian dia berkata, "Jangan takut, karena dia yang binasa adalah salah satu dari budak kami." Kemudian dia menaikkanku di belakangnya dan melanjutkan perjalanan bersamaku sampai kami tiba di suatu gurun, di mana dia berkata kepadaku, "Turunlah sekarang dan berjalanlah di antara pegunungan sana sampai kau melihat kota Kuningan. Kemudian berhentilah agak jauh dan jangan masuk sampai aku kembali kepadamu. Dan aku akan mengajarimu bagaimana dan apa yang harus kau lakukan." Aku mendengar dan aku patuh, jawabku. Kemudian aku turun berjalan terus sampai aku tiba di kota yang temboknya terbuat dari kuningan. Aku mengintarinya, mencari gerbang, tetapi aku tak berhasil menemukannya. Dan saat itu, saudara ular putih itu bergabung kembali bersamaku dan memberiku pedang ajaib yang akan membuatku bisa melihat apa yang menghalangi di mataku. Kemudian dia pergi. Tak selang beberapa lama aku mendengar suara tangisan. Dan tiba-tiba aku menemukan diriku berada di tengah kerumunan di mana semuanya tertunduk. Mereka bertanya, "Siapa engkau dan apa yang membawamu kemari?" Maka aku menceritakan kisahku kepada mereka dan mereka berkata, "Gadis yang kamu cari ada di kota bersama Marid, tapi kami tidak mengetahui secara pasti apa yang telah ia lakukan padanya. Adapun kami semua adalah saudara dari ular putih. Jadi pergilah ke mata air sebelah sana dan perhatikan di mana air itu masuk. Kamu masuklah bersamanya, karena itu akan membawamu ke kota." Kemudian aku melakukan apa yang telah mereka perintahkan dengan mengikuti aliran air, sampai itu membawaku ke sebuah gua di bawah tanah, di mana kemudian aku naik ke atas dan menemukan diriku sudah berada di tengah-tengah kota. Di sini aku melihat istriku duduk di atas singgasana emas dengan di bawah kanopi di tengah taman yang penuh dengan pohon emas. Ketika dia melihatku, dia mengenaliku dan menyapaku dengan salam dan berkata, "Oh tuanku, siapa yang telah membawamu kemari?" Maka aku menceritakan semua yang telah terjadi dan dia berkata, "Ketahuilah bahwa Marid yang terkutuk karena saking besarnya cintanya kepadaku, dia secara tak sengaja telah memberitahuku kelemahannya. Dia juga memberitahuku cara penggunaannya. Jadi di situ ada jimat yang dengan itu dia bisa menghancurkan kota ini dan semua yang ada di dalamnya. Jimat itu berbentuk burung Raja Wali.
dengan beberapa aksara jimat yang tertulis di atasnya. Dan siapapun yang bisa memilikinya akan membuat para jin melakukan apapun perintahnya. Jimat itu ada di puncak kolom. Segera pergilah ke sana dan ambillah. Taruh burung Raja Wali jimat itu di hadapanmu. Kemudian ambil minyak mis dan oleskan pada burung itu. Maka dia akan memunculkan asap dan akan menarik semua jin itu datang kepadamu. Dan mereka semua akan menempatkan diri di hadapanmu tanpa satu pun jin yang bisa menghindarinya. Dan apapun yang kau perintahkan kepada mereka akan mereka lakukan. Bangkitlah segera dan pergilah. Semoga Allah melindungimu. Aku mendengar dan aku patuh, jawabku. Dan segera pergi ke kolom yang dimaksud. Kemudian aku melakukan seperti yang dia perintahkan kepadaku, di mana tiba-tiba jin-jin itu mulai menempatkan diri dan berkata, "Inilah kami ya Tuhan kami. Apapun yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan." Kataku, "Ringkus jin marit yang membawa gadisku kemari." "Kami mendengar dan kami patuh," jawab mereka, yang kemudian menghilang dan kembali setelah beberapa saat dan memberitahuku bahwa mereka telah melakukan permintaanku. Kemudian aku membubarkan mereka dan kembali kepada gadisku. Lalu aku menceritakan apa yang terjadi dan berkata kepadanya, "Maka kau pergi denganku?" "Ya," jawabnya. Maka aku segera menggendongnya keluar dari kota melalui saluran bawah tanah, dan kami melanjutkan perjalanan sampai kami bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya menunjukkan jalan menuju kota kepadaku. Aku minta mereka untuk mengajariku bagaimana aku bisa kembali pulang ke tanah kelahiranku. Maka mereka membawa kami ke pantai dan membawa kami ke sebuah kapal yang belayar bersama kami dengan angin kencang sampai kami mencapai kota Basrah. Di sini kami mendarat. Kemudian aku membawa istriku ke rumah ayahnya. Dan ketika ayah dan para kerabat melihatnya, mereka sangat bersukacita. Kemudian aku mengolesi jimat Raja Wali itu dengan minyak mis, dan jin-jin itu berbondong-bondong datang ke arahku dari semua sisi sambil berkata, "Kami siap melayanimu. Apa yang kamu ingin kami lakukan." Aku meminta kepada mereka mengangkut semua yang ada di kota Kuningan, barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, juga permata, serta barang-barang berharga lainnya ke rumahku di Basrah, yang dengan cepat mereka lakukan. Kemudian aku perintahkan mereka untuk menjemput monyet itu. Maka mereka membawanya ke hadapanku dalam keadaan yang terhina. Lalu aku berkata kepadanya, "Hai engkau jin yang terkutuk, mengapa engkau memperlakukanku dengan kejam seperti ini?" Lalu aku perintahkan jin-jin itu untuk mengurungnya dalam bejana kuningan. Maka segera mereka menaruhnya di dalam bejana kuningan yang kaku dan menyakilnya dengan timah. Tetapi aku tinggal bersama istriku dalam sukacita dan kegembiraan. Dan sekarang ya Amirul Mukminin, di bawah tanganku aku memiliki simpanan barang-barang berharga dan permata yang langka, serta harta karun lainnya yang tak dapat disusun atau diukur dengan timbangan. Semua ini adalah anugerah dari Allah yang Maha Tinggi. Dan jika kau menginginkannya, uang atau lainnya, aku akan minta jin itu untuk memberikannya kepadamu seketika. Khalifah sangat takjub pada ceritanya dan menganugerahkan kepadanya hadiah kerajaan sebagai imbalan atas hadiahnya, dan meminta kepadanya bantuan yang pantas untuk diterimanya. Demikian kisah si pemalas Abu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.